Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, yang kita selalu makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Kita mulai dulu dengan pantun ya, biar cakep. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan basmalah taklim kita buka, moga semuanya mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya, satu saja. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka kita tidak langsung pulang ke rumah kita, tetapi kita tetap di masjid. Maka kita luruskan niat kita. Pertama, kita niatkan untuk i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan duduk-duduk kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita berkumpul, kita bertemu, bertatap muka, saling tegur sapa, saling tersenyum, saling ngobrol, dan mudah-mudahan juga di akhirnya nanti ada ngopi bareng gitu ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya alias dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk talabul ilmi, yang status hukumnya adalah fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, belajar adalah fardu, adalah wajib. Jadi kita ngikut majelis taklim bukan sekedar mengisi waktu kosong, bukan sekedar karena libur, tapi karena betul-betul kita menunaikan sebuah kewajiban, sebagaimana kewajiban kita tadi sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan seperti biasa kita saling mengingatkan sebelum kita meninggalkan masjid, kita sholat sunnah isyraq atau syuruk,
yang pahalanya kata Nabi seperti haji dan umroh yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Berikutnya mari kita lanjutkan kajian kita seperti biasa setiap bulan di Ahad subuh keempat. Masih kita mengkaji kitab Nuzhatul Muttaqin yang merupakan salah satu syarah atau penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin, karya monumental ulama yang luar biasa yaitu Al-Imam Nawawi. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu bab atau beberapa bab ya, karena pendek-pendek babnya. Yang pertama adalah bab fadli du'a'i bi dhahril ghaib. Keutamaan berdoa secara gaib, mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita. Ada kita mengenal dengan sholat gaib, mensolatkan jenazah yang jenazahnya tidak ada, gaib. Maka ini mendoakan saudara kita yang gaib, tidak ada di depan kita, bahkan mungkin bisa jauh dari kita. Di sini Imam Nawawi mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan bab, di antaranya surat Al-Hasyr ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yaquluna, mereka senantiasa berucap, berdoa, Rabbana ghfir lana, Rabb kami, Tuhan kami ya Allah, ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami. Alladzina, orang-orang yang mereka sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman. Berapa banyak orang-orang yang sudah mendahului kita? Kalau kita pakai ukuran umat Rasulullah SAW, ya sampai generasi sahabat Nabi. Sudah 1400 tahun lebih. Generasi-generasi yang sudah mendahului kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunlah kepada Allah terhadap dosamu. Walil mu'minina walil mu'minat, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada beberapa hadis, kita baca di antaranya. Yang pertama, wa an Abi Ad-Darda radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yaitu Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa kata Nabi? Ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim, laki-laki atau perempuan, yad'u li akhihi, yang berdoa untuk saudaranya, mendoakan saudaranya, bi dhahril ghaibi, dalam keadaan gaib, mendoakan saudaranya yang tidak ada.
illa kecuali qalal malak, berkata malaikat, walaka bimithlin, untukmu seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Jadi kalau kita mendoakan untuk saudara kita yang tidak ada kesehatan misalnya, maka malaikat juga mendoakan kita mendapatkan kesehatan seperti yang kita minta untuk saudara kita. Kalau yang kita minta kecukupan harta, maka itu pun juga yang didoakan malaikat untuk kita yang berdoa. Jadi untungnya double. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2732. Afadal hadis. Manfaat faedah dari hadis, pelajarannya. Yang pertama, fadlud du'ai li akhihil muslim, keutamaan berdoa untuk saudara kita yang muslim. Bi dhahril ghaibi, secara gaib. Jadi orang-orang yang kita fokus, ya terutama orang-orang yang jauh dari kita. Nah, biasanya kalau ulama-ulama dulu itu punya list nama-namanya. Ya, di list nama-nama siapa yang mau didoakan nih. Itu keutamaan pertama, keutamaan berdoa untuk saudara kita muslim yang tidak ada atau yang jauh dari kita. Wa tahsulul fadilatu bid-du'a li jama'atin. Dan keutamaan mendoakan itu bisa untuk jamaah, untuk kelompok. Jadi misalnya kita mendoakan misalnya kelompok jamaah Masjid Babus Salam. Ya Allah, bahagiakan jamaah Babus Salam misalnya gitu. Ya Allah, berikan rasa cukup dunia dan akhirat untuk jamaah Majelis Taklim Babus Salam. Jadi kita sebutkan jamaahnya. Atau warga Bukit Bambu Duri misalnya gitu, yang muslim. Au li jami'il muslimin, atau bisa juga kita untuk semua orang Islam tanpa disebutkan namanya, tanpa disebutkan komunitasnya, jamaahnya. Seperti yang kita dengar khatib membaca doa di mimbar, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang sudah wafat, yang sudah jadi mayit, semua dapat. Jadi tidak ada yang bersifat umum, bisa ada juga yang bersifat khusus. Dua-duanya insya Allah kita bisa mendapatkan fadilahnya, keutamaannya. Insya Allah. Kemudian wa anhu, dan darinya, maksudnya dari masih Abi Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi, doa seorang muslim untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, secara gaib, mustajabatun, diijabah. Jadi ada jaminan, garansi dari Nabi bahwa diijabah. Inda ra'sihi malakun, di samping kepala orang yang berdoa itu ada malaikat muwakkalun, yang khusus diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, da'a li akhihi bi khairin, untuk orang yang mendoakan kepada saudaranya untuk satu kebaikan.
Jadi di setiap orang, di setiap muslim yang berdoa untuk saudaranya yang muslim yang lain dengan kebaikan, di situ ada malaikat di dekat kepalanya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalal malaku, berkatalah malaikat itu, apa katanya? Amin. Jadi dua-duanya panjang. Amin. Bukan amin. Bukan juga amin. Bukan juga amin. Tapi amin. Waladdallin. Amin. Artinya kabulkanlah ya Allah, terimalah ya Allah. Walaka bimithlim, dan untukmu seperti yang kamu minta. Ini menegaskan lagi di hadis yang pertama tadi. Jadi ini kita jangan pelit, jangan pernah ragu untuk mendoakan saudara kita, terutama orang-orang yang kita cintai yang jauh dari kita. Karena insya Allah kata Nabi diijabah, artinya apa yang kita minta selama itu satu kebaikan sampai kepada orang yang kita doakan, dan kita pun mendapatkan seperti yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga kalau yang tidak ada kita doakan, kalau yang ada kita lihat, misalnya Masya Allah, ada kita melihat orang di pinggir jalan mobilnya mogok, maka dalam hati kita, ya Allah mudahkan urusannya. Ya, ada kita lihat orang sakit, ya Allah sehatkan tubuhnya, sabarkan dia dalam menghadapi penyakitnya, ujian darimu ya Allah. Dan selalu positif kita melihat ya, jadi selalu di dalam diri kita ada membangun positif untuk saudara-saudara kita, siapapun kita lihat, dan itu selalu juga terpantul kepada kita. Ada malaikat mengatakan, dan kamu pun juga mendapatkan apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari hadis, istihbabu ayyad'u al-muslimu li nafsihi, disunnahkannya seorang muslim untuk senantiasa berdoa. Di sini pakai fi'il mudhari, present continuous tense. Kata kerja menunjukkan senantiasa, sedang berlangsung dan senantiasa berlangsung. Selalu berdoa li akhihil muslim, untuk saudaranya muslim. Juga muslimah ya. Jadi kalau disebutkan muslim itu juga include muslimah. Jadi ibu-ibu biar jangan protes ya, kok muslim dulu gitu. Litustajaba da'watuhu, untuk diijabah doanya, wa yahsulahu, dan dia mendapatkan mithluha, wa yahsululahu mithluha, dan dia pun mendapatkan seperti apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kemudian di sini ada bab fi masail minad du'a. Jadi bab campuran ya. Di dalamnya beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah berdoa. Di sini tidak ada judulnya ya, cuma saya pilih-pilih beberapa hadis. Yang pertama, larangan mendoakan keburukan. Jadi tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk orang lain, untuk apalagi saudara muslim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa, maksudnya yang buruk, untuk dirimu, atas dirimu. Jadi tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk diri kita. Wala tad'u ala auladikum,
Jangan mendoakan keburukan untuk anak-anakmu, anak-anak kalian. Tidak boleh. Anak-anak termasuk anaknya anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Untuk perusahaan kalian, usaha, jangan mendoakan yang negatif, yang buruk. Bahkan sebaliknya tentunya mendoakan yang baik, yang positif. Pelajaran dari hadis. An-nahyu minad du'a'i 'ala nafs, larangan berdoa keburukan untuk diri. Jadi tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk diri kita sendiri. Al-aulad, atau anak-anak kita tidak boleh kita doakan keburukan. Walaupun misalnya sebagai orang tua kadang-kadang juga ada marahnya kan, sebel sama anak itu, tapi tahan. Ya, jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang itu bisa menjadi doa keburukan untuk anak kita. Apalagi orang tua ini doanya mustajab sekali. Untuk anaknya itu apa istilahnya, tokcer ya, sangat ampuh. Makanya kalaupun marah, kalaupun harus keluar itu kata-kata sebel, nah itu ditukar dengan yang baik-baik. Misalnya dasar anak cerdas gitu kan. Yang marah juga sih tapi positif ya anunya. Diksi-diksinya itu kata-katanya baik. Ya, pergi ke sana calon gubernur DKI Jakarta. Yang penting jangan sampai dicekal gitu kan. Oleh partai-partai ya. Gitu. Ini pernah terjadi nih, disebutkan oleh Al-Imam As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais dalam salah satu catatannya itu bahwa dulu mengkisahkan dirinya bahwa beliau suatu hari itu ayahnya kedatangan tamu ke rumahnya, beberapa orang. Kemudian tentu sebagai istri yang baik menyiapkan ya jamuan untuk tamunya. Ya, ketika itu As-Sudais ini masih bocah kecil, belum paham apa-apa kan. Lalu ketika ibunya sibuk di dapur menyiapkan makanan minuman, tiba-tiba Sudais ini datang main ngambil pasir dan disiram-sirami makanan itu dengan pasir kan. Jadi acak-acak lah, dirusak makanannya itu. Ibunya datang kan marah kan, namanya ibu marahnya, tapi apa kata Sudais, kata ibunya, pergi sana biar kamu menjadi imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah ternyata itu marahnya menjadi doa. Jadi pelajarannya, kalaupun kita sebal, kalaupun kita marah, maka ya dialihkan kepada hal-hal yang positif. Insya Allah. Kemudian awil mal bisyai'in minad darar, ataupun juga tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk harta, untuk aset-aset yang kita miliki. Misalnya kendaraan, walaupun dia mogok itu kan, jangan disumpahin dasar kendaraan nggak tahu diri gitu. Kendaraan sial, nanti sial benar gitu kan ya. Dasar kendaraan berkah insya Allah gitu kan. Nah, jadi tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata yang negatif ya. Dan apalagi dalam penelitian kata-kata kita itu ternyata punya dampak ya. Makanan minuman saja kalau dibaca-bacain dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan buruk, itu ada dampaknya, dampak fisiknya kepada makanan itu. Itu sudah diteliti. Dari sini perlunya kita doa-doa itu kebaikan ya. Pikiran-pikiran kita selalu yang positif dan baik-baik. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih,
seakrab-akrab, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sajidun, ketika dalam posisi sujud. Jadi hamba paling dekat kepada Allah ketika dia sedang sujud. Maka kata Nabi, fa'akthirud du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Tentu di sini sujud salat sunnah. Kalau salat wajib kan terbatas waktunya ya. Jangan karena ingin menjalankan hadis ini, sunnah ini, lalu imam sudah bangkit dia masih sujud. Kenapa? Saya memperbanyak doa katanya. Berarti nggak paham dia. Nah, makanya hadis-hadis pun, ayat-ayat pun, dalil-dalil itu harus dipahami dengan bimbingan ulama. Jangan kita ngambil kesimpulan sendiri. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 482. Yang tadi sebelumnya nomor 3006. Afadal hadis, faidah dari hadis, fadlud du'a'i fi halatis sujud, keutamaan berdoa dalam posisi sujud. Keutamaan berdoa dalam posisi sujud. Haitsu yakunul musalli aqrab ma yakunu min rabbih wa khaliqihi. Di mana orang yang sedang sholat itu dalam posisi dia paling dekat kepada Rabb-nya dan kepada penciptanya. Jadi clear ya bahwa posisi fisik kita di mana kita lebih dekat kepada Allah, yaitu dalam posisi sujud. Maka tentu mafhumnya kita harus memperbanyak doa dan memperbanyak sujudnya, jangan doanya doang. Ya, karena tempatnya sujud artinya sholat. Jadi bisa memperbanyak doa dalam sujud kalau kita sholat. Jangan langsung sujud saja, langsung nungging. Tentu di sini sujudnya adalah sujud dalam sholat. Berikutnya jemaah sekalian, wa an Abi Umamah radhiyallahu an, qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Jadi ditanya oleh sahabat. Jadi Nabi itu kadang-kadang ditanya oleh sahabat, kadang-kadang beliau yang bertanya kepada sahabat. Artinya Nabi dengan sahabat ada terjadi hiwar, tanya jawab. Karena memang tanya jawab itu salah satu metode kita mendapatkan ilmu. Apa kata sahabat kepada Nabi? Ayyud du'ai asma'. Apa doa yang paling didengar oleh Allah, yang paling cepat dijawab oleh Allah? Qala, beliau bersabda, Jaufal lailil akhir. Doa di tengah malam, di akhir malam, di kegelapan akhir malam, menjelang subuh, waktu-waktu sahur. Inilah waktu-waktu yang paling afdal kita berdoa. Wa duburas salawatil maktubat, dan setelah salat-salat wajib. Ini waktu-waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Tentu diantaranya ya. Jadi setelah salat wajib itu jangan diam saja. Itu paling afdal kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan waktunya. Tentu diantaranya ya, termasuk juga antara azan dan iqamah. Itu juga waktu-waktu mustahil berdoa. Jadi jangan ngobrol, jangan main HP. Ya, jadi kalau sudah masuk di masjid itu tinggalkan saya dulu grup WA segala itu. Kecuali jangan kita ngelihat orang pegang HP langsung, oh ini main WA nih, main TikTok nih, bukan. Kadang-kadang dia tilawah, kan?
ada fitur mushaf. Ya, tapi kalau yang lainnya jangan dulu. Perbanyak doa. Termasuk waktu hujan. Sekarang musim hujan, ini waktu-waktu baik kita berdoa. Bukan hanya doa Allahumma shayyiban nafi'an, bukan saja itu, tapi juga berdoa yang baik-baik. Bukan hanya Allahumma hawalaina la alaina, bukan hanya itu, tapi juga berdoa yang baik-baik. Rawahu Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3499. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, dari sahabat Nabi itu Ubadah bin Shamit, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ma 'alal ardi muslimun, tidaklah atau tidak ada seorang muslim di atas bumi ini yad'u Allah Ta'ala, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bida'watin, dengan satu doa, illa, kecuali atahu Allahu iyyaha, Allah pasti berikan kepadanya, pasti kabulkan doanya, selama syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya syaratnya kan harus doanya isinya yang baik-baik, ya kan? Didorong lagi dengan momentum di waktu-waktu terbaik, di tempat-tempat yang baik. Itu semua yang bisa mendorong cepatnya doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada prinsipnya semua doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sarafa anhu minasu'i mithlaha, dialihkan, dijauhkan, disingkirkan satu keburukan darinya seperti bobotnya kebaikan yang kita minta. Makanya jemaah sekalian, kalau kita berdoa itu doa yang jangan minimalis, doanya maksimalis. Artinya apa? Biar yang maksimalis kebaikan yang kita minta belum diberikan, maka bisa dikonversi dengan keburukan yang juga maksimal. Jadi keburukan yang disingkirkan Allah dari kita itu keburukan yang besar. Makanya bisa jadi ada hal-hal kita terhindar dari musibah, dari bala, bisa jadi karena doa-doa kita. Kalau bukan doa-doa kita, mungkin doa orang tua kita atau doa-doa saudara kita dari secara kegoiban, secara goib, yang mencintai kita, yang peduli kepada kita. Malam yad'u bi itsmin, selama dia tidak mendoakan untuk keburukan, untuk dosa. Au qati'ati rahimin, atau bukan dalam rangka untuk memutus silaturahim. Yang mentahdzir orang, jangan kamu bergaul dengan si dia, jangan berbicara dengan dia, jangan mendatangi rumahnya dia. Ini kan ajaran memutuskan hubungan silaturahim. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu justru kita disuruh untuk menyambung yang putus. Jadi jangan memutus yang sudah tersambung. Faqala rajulun, lalu seseorang sahabat berkata, idzan nukthiru, kalau begitu ya Rasulullah, kita memperbanyak, artinya memperbanyak berdoa. Qala, Nabi menjawab, Allahu aktsar, Allah lebih banyak. Jadi kalau semakin banyak kita berdoa, maka apa yang kita minta di sisi Allah itu jauh lebih banyak. Jadi jangan ada nanti habis nih, ya stoknya habis, enggak. Nabi mengatakan Allahu aktsar, Allah lebih banyak. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3573, wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis derajatnya hasan sahih. Jadi antara hadis hasan dan hadis sahih. Afadal hadis,
Faidah hadis. Satu, anna du'a la yadhi'. Sesungguhnya doa itu tidak hilang, tidak sia-sia. Maka ini sini saya kasih oret-oretan, judulnya tidak ada doa yang sia-sia. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih judul terserah. Jadi pertama, bahwa doa tentu syarat dan ketentuan berlaku tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan pernah ada pikiran, ngapain berdoa, tidak ada manfaatnya. Yang kemarin saja belum diijabah, gitu kan? Jangan seperti itu, karena tidak ada yang sia-sia. Jadi bisa jadi kita tidak mendapatkan apa yang kita minta dalam kebaikan, tapi ada kompensasinya kan? Ya, ada sesuatu keburukan dicegah dari kita. Fahuwa imma ayyustajabah. Karena doa itu bisa kemungkinannya diijabah, wa yahsulal matlubu, dan kita mendapatkan apa yang kita minta. Itu kemungkinan pertama tuh. Kita berdoa, diijabah, dan diberikan sesuai apa yang kita minta. Dan kadang-kadang pada saat itu juga. Ini namanya cash and carry, gitu kan? Jadi kontan dan langsung. Nah, kadang-kadang kan orang pengennya yang begini ya. Tapi ini jarang-jarang nih. Ini biasanya doanya para nabi, orang-orang yang kesolehannya itu Masya Allah ya, tingkat tinggi. Nabi dulu kalau salat minta hujan, masih di mimbar sudah hujan. Itu cash and carry. Ya, ada ulama-ulama meminta sesuatu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doanya jarang diterima langsung karena hati kita, niat kita sudah banyak yang kotor. Jadi itu yang pertama ya. Doa bisa diijabah oleh Allah dan kita mendapatkan apa yang kita minta. Ini kemungkinan pertama nih. Atau yamna'ullahu bihi, dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala mencegah, melarang minas su'i biqadarihi, sesuatu keburukan sesuai dengan kadarnya. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau konversinya yang selevel, ya kan? Jadi kalau kita minta kebaikan misalnya bobotnya 10, lalu tidak diberikan kebaikan bobotnya 10, maka dijauhkan satu bala atau keburukan yang juga bobotnya 10, yang sepadan lah, seperti itu. Makanya kalau kita berdoa, jangan yang tanggung-tanggung. Bahkan Nabi menyuruh kita kalau minta surga Firdaus. Jadi tidak boleh kita doa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu walaupun di parkirannya, di emperannya. Tidak boleh gitu. Nabi nyuruh kita Firdaus. Ya. Walaupun memang ya kalau hitung-hitungan logika kita kayaknya nggak dapat deh gitu kan. Ya, misalnya apalagi yang masuk surga tanpa dihisap. Kan kata Nabi di hadis lain cuma kuotanya 70.000 orang. Sahabat Nabi aja lebih 100.000 waktu haji wada. Ya, tetapi kan kita disuruh berdoa, tetap optimis. Pertanyaannya siapa yang mewakili Babus Salam ini? Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin ya rabbal alamin. Dengan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, maksiat kita, ya kotornya hati kita, niat kita, semoga Allah ampuni kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ada kemungkinan lain, yuddakhar lahu minan naf'i mithlihi, atau disimpankan, ditabungkan ya dari kebaikan. Jadi akhirat itu ada, di akhirat nanti orang melihat, loh kok ada tiba-tiba kebaikan atau pahala amalnya, ternyata itu doa yang pernah disampaikan di dunia yang belum diijabah oleh Allah, kemudian disimpankan, ditabungkan, diinvestasikan di akhirat. Yang kedua, annama indallahi minal khairi aktsar,
Sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi Allah dari kebaikan di sisi Allah aktsar, lebih banyak, mimma yatlubun nas, daripada apa yang diminta oleh manusia. Wa yas'alun, dan mereka senantiasa mohon kepada Allah. Jadi jangan kita ragu-ragu untuk memperbanyak doa kepada Allah. Jadi jangan karena yang minta ini banyak. Beda kalau kita manusia kan? Kalau manusia semakin banyak kita meminta, yang kita minta semakin marah. Sama orang tua saja, kalau kita minta sekali dikasih, 2 kali dikasih, lama-lama juga orang tua juga sebel. Usaha dong. Ya. Tapi kalau Allah, makin sering kita minta, makin banyak kita minta, Allah makin suka. Dan semakin banyak yang kita minta kepada Allah, bukan stoknya makin kurang. Apa yang ada di sisi Allah, insya Allah selalu banyak. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hadis yang berkaitan dengan doa yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun dong, biar cakep ya. Apa pantunnya? Sore hari membeli obat batuk. Ya. Ulangi karena saya juga batuk. Sore hari membeli obat batuk. Pulang-pulang ketemu si manis. Karena sudah ada yang kelihatan ngantuk, tenang. Kajiannya juga materinya sudah habis. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, bertanya. Iya. Wallahu a'lam.